Selamat pagi, Ibu, Bapak Guru, dan teman-teman terkasih. Saya Karen, peserta Lomba Renungan dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 dari kelas 7B. Tema renungan pada hari ini adalah tekun berbuat kasih di masa pandemi COVID-19. Renungan ini dibuat berdasarkan Injil Markus 7 ayatnya yang ke-31 sampai 37. Yesus menyembuhkan orang tuli. Pada ayat ke-32 tertulis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Orang yang tuli dan yang gagap ini mau dibawa bertemu Tuhan. Mereka datang dengan hati yang percaya. Mereka percaya bahwa bila Tuhan meletakkan tangan di atas tubuh mereka, atau bila Tuhan menjamah mereka, maka mereka akan sembuh. Orang-orang yang mengantar pun sama. Mereka memiliki hati yang sangat percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan orang tuli dan orang gagap ini. Pada ayat 33 dan 34 diceritakan bahwa orang tuli ini dan orang gagap ini sembuh. Tuhan memperhatikan hati yang percaya dari orang-orang ini dan melakukan mujizatnya sehingga orang-orang ini sembuh. Iman mereka kepada Tuhan telah menyembuhkan mereka. Manusia akhir-akhir ini di masa sulit, di masa pandemi ini, banyak yang sudah menjadi tuli. Tuli bukan dalam arti tidak bisa mendengar suara orang lain, suara musik, atau yang lainnya, tetapi manusia sudah menjadi tuli karena kehilangan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Dana bantuan sosial bagi orang yang tidak mampu dikorupsi. Banyak orang menjual vitamin dan obat-obatan palsu. Orang-orang kaya berlomba-lomba untuk stok obat-obatan dan vitamin sehingga obat-obatan dan vitamin susah dicari. Bila ada, harganya pun sudah melambung tinggi. Perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak lagi mampu mendengar suara Tuhan. Mereka menjadi tuli. Mereka menjadi kaya di atas penderitaan orang lain, melindungi diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Perbuatan-perbuatan ini membuat hati Tuhan menjadi sedih. Kita, anak-anak Tuhan, bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati percaya, maka Tuhan akan menjamah dan mengubahkan kita. Di dalam persekutuan anak Tuhan, iman kita bertumbuh. Kita diasah untuk memiliki hati yang peka untuk mengetahui apa yang kehendak Tuhan. Roh Kudus akan selalu berdiam di hati kita dan menuntun kita untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Di ayat 36, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun. Tuhan tidak ingin kita bercerita tentang karyanya kepada orang lain. Tuhan ingin melakukan perbuatan-perbuatan baik adalah cara untuk menceritakan karya kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Tuhan ingin kita menjadi pembawa berita kasih Tuhan melalui perbuatan kita. Perbuatan yang baik dapat kita lakukan sebagai seorang murid, mematuhi aturan dan kesepakatan dalam kelas, tetap tekun belajar walaupun harus belajar secara online, menghibur teman yang sedih karena kehilangan orang yang dikasihinya, memberi semangat kepada teman yang ketakutan atau khawatir atau sedang putus asa. Membantu siapa saja sesuai dengan kemampuan kita, peka akan hal-hal yang meringankan orang
lain di masa sulit pandemi COVID-19 ini. Perbuatan-perbuatan inilah yang Tuhan kehendaki. Pada ayat 37, firman Tuhan menuliskan, Ia menjadikan segala-galanya baik. Di akhir renungan ini, saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah, imanilah bahwa apa yang Tuhan perbuat itu baik. Ambil bagian di dalam persekutuan anak-anak Tuhan di gereja. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan kita. Selalu semangat di masa pandemi ini dan tekun berbuat baik. Jadilah pribadi-pribadi yang melalui perbuatannya menceritakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Selalu berbuat dan memberikan yang terbaik dalam segala hal. Semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan ini. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.